Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa bertatap muka, untuk bisa berbagi ilmu dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di masa pandemi yang sedang merajalela, di masa pandemi yang sedang menimpa umat ini di seluruh dunia. Ikhwanil kiram rahimakumullah, akan tetapi bencana ini atau musibah ini tentu kalau dibandingkan dengan musibah ad-din, musibah agama, tentu ini adalah musibah yang kecil, musibah yang bukan termasuk besar, dan yang menurut para ulama mengatakan bahwasanya musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa terhadap seseorang yang berkaitan dengan agamanya. Ikhwanil kiram rahimakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini insyaallah ana akan berwasiat dan memberikan sedikit berbagi ilmu untuk kita semuanya, bahwasanya penting bagi kita semuanya untuk menanamkan, memberikan pengetahuan terhadap akidah yang benar kepada generasi-generasi kita. Kalau kita sebagai guru kepada anak didik kita, kalau kita sebagai tokoh masyarakat, maka kita wajib mengajarkan tauhid yang benar, akidah yang benar kepada masyarakat kita. Kalau kita seorang pimpinan, maka wajib kepada partner kerja kita, kepada bawahan-bawahan kita untuk mengenalkan hakikat tauhid, untuk mengenalkan akidah yang benar sehingga bisa mengantarkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanil kiram rahimakumullah, di dalam bagian yang pertama ini insyaallah ana akan menjelaskan dan ana akan menyampaikan dari urgensi menyampaikan, memberikan pengetahuan akidah yang benar, tauhid yang benar kepada generasi-generasi setelah kita, kepada anak didik di bawah kita. Urgensi yang pertama adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan tegas. Allah mengatakan dan merupakan wasiat bagi kita semuanya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang pun, kepada siapapun. Tapi ikhwanil kiram rahimakumullah, kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini dikomentari oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Quranul Azim. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini menggambarkan bahwasanya syarat ataupun dua syarat diterima ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah memberikan penafsiran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Yang dimaksud dengan amalan shaliha di sini adalah maka hendaklah dia beramal hanya
atau beramal sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, ayat ini menunjukkan kepada ittiba Rasulullah SAW. Kita beramal soleh, tidak hanya soleh menurut dirinya pribadi, akan tetapi ukuran soleh, ukuran amalan yang baik adalah ukurannya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah merupakan pokok yang pertama, syarat yang pertama di dalam peribadahan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ittiba Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya juga, "Falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kemudian yang selanjutnya adalah, maka janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Maka ayat ini ditafsirkan. Ayat ini menunjukkan syarat yang kedua, syarat yang penting, bahwasanya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya ikhlas di dalam beramal. Maka ayat ini menggambarkan urgensi tauhid, urgensi akidah yang benar, dan diajarkan kepada anak-anak didik kita, diajarkan kepada keturunan-keturunan setelah kita, yang mana memiliki keutamaan, memiliki kepentingan yang sangat tinggi, sebagaimana yang digambarkan oleh ayat ini. Ya, sebagaimana dua syarat ataupun sebagaimana dua syarat yang diterimanya atau dua syarat diterimanya amal ibadah dari seorang hamba. Ikhwanil kiram rahimakumullah, inilah poin yang pertama, dalil yang pertama yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sebagaimana ini adalah menunjukkan kepada urgensi menetapkan, menegakkan dan memasukkan ke dalam anak-anak didik kita, memasukkan kepada setiap jiwa kaum muslimin dan mendakwahkan akidah yang benar, tauhid yang benar. Karena dengan akidah yang benar, karena dengan tauhid yang benar akan membangun amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang menunjukkan kepada urgensi penanaman tauhid kepada generasi kita adalah bahwasanya tauhid ini, penyeru kepada akidah yang benar, adalah merupakan manhaj para nabi dan para rasul, merupakan cara ataupun dakwah yang utama yang didakwahkan oleh nabi dan rasul dari Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah. Yang pertama kali diseru kepada orang-orang Quraisy di Makkah adalah dakwah yang pertama yang diprioritaskan adalah dakwah tauhid, dakwah dalam rangka mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian supaya menjadi ibadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkaitan dengan hal ini, qala Allah taala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul. Yang mana fungsi rasul-rasul ini diutus kepada setiap umat, kepada umat Muhammad SAW dan kepada umat-umat yang selainnya dari umat-umat Nabi yang telah terdahulu, adalah ani'budullaha, bahwasanya Rasul ini sebagai penyeru kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkenalkan akidah yang benar supaya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan hanya itu saja. Ani'budullaha, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan supaya mereka menjauhi dari taghut, dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tentang definisi taghut, ya, bahwa yang saya katakan, ya, yang diambil dari beberapa atau diambil dari perkataan para ulama,
Yang dimaksud dengan taghut di sini adalah penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'budin siwallahi Subhanahu wa taala fahuwa taghut. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah berupa taghut. Baik itu adalah patung, baik itu adalah gambar, baik itu adalah benda yang tidak bergerak, ya, dari patung, batu, dan yang lainnya, maka ini adalah merupakan taghut. Ataupun pemimpin yang dikultuskan, yang disembah, yang dihormati melebihi penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk ke dalam taghut. Ikhwanil kiram rahimakumullah, kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyucikan jiwa-jiwa kita, menjadikan kita semuanya insan yang bertauhid, yang memiliki akidah yang benar, yang memiliki keyakinan yang tegak di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana orang-orang yang terdahulu, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW beriman, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW memiliki akidah yang benar. Maka ikhwanil kiram rahimakumullah, di dalam ceramah yang singkat ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadikan inspirasi, bisa menjadikan suatu sharing ilmu, khususnya menambah keimanan dan ketakwaan bagi yang menyampaikan, bagi anak pribadi dalam kesempatan ini, dan umumnya memberikan manfaat kepada kaum muslimin, yang insya Allah mungkin kita bisa berjumpa di halqah selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, melanjutkan dari pembahasan akidah ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi walakum wa syukran jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.